Oke, baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Bu. Nah, jadi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya, Ibu yang pimpin. Sebelum mulai belajar, berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu absen dulu ya. Yang Ibu panggil namanya, katakan hadir. Aprila Tasya. Hadir, Bu. Fadila Putri Apni. Saya Ibu hadir. Oke. Fadila Ramadhani. Hadir, Bu. Nah, jadi pada hari ini kita semua akan belajar tentang tematik kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 1, yaitu komponen ekosistem, pembelajaran 2. Nah, ini adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita dapatkan nantinya setelah kita mempelajari. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yaitu nanti setelah mempelajari materi ini, yang pertama, setelah membaca dan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dan informasi penting dalam bacaan tersebut. Yang kedua, setelah menyaksikan video tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, siswa mampu membuat tabel mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang ketiga, setelah melihat peta dan mendengarkan penjelasan guru, siswa diharapkan mampu memahami letak geografis Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, siapa yang mempunyai hewan peliharaan di rumah? Saya, Bu. Iya, Mia. Hewan apa, Mia? Kucing, Bu. Kucing. Apa makanan kucingnya, Mia? Nasi, Bu. Oh, nasi. Selanjutnya, siapa lagi yang punya hewan peliharaan di rumah? Saya, Bu. Iya, Regita. Hewan apa? Merpati, Bu. Oh, burung merpati. Burung merpatinya makan apa, Regita? Jagung. Oh, jagung. Beraneka ragam ya, macam-macam makanan hewan murid-murid Ibu. Nah, jadi kan dari setiap hewan tadi, hewan-hewan itu kan punya macam-macam berbagai makanan. Kayak tadi, kucingnya Mia makan nasi, burung merpatinya Regita makan jagung, terus ayamnya Fadila tadi juga makan nasi. Nah, karena hewan itu mempunyai jenis-jenis makanan yang berbeda, hewan itu pun punya nama atau golongannya masing-masing. Nah, agar kita lebih memahami mengenai penggolongan hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya, Ibu sudah mempersiapkan sebuah video pembelajaran nih. Nah, sekarang mari kita lihat videonya dan disimak ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Hari ini kita akan belajar mengenai pembagian hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 3, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora.
Yang pertama, karnivora. Kata karnivora berasal dari bahasa Latin, yaitu caro yang artinya daging dan vorare yang artinya melahap. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa karnivora adalah jenis hewan pemakan daging. Hewan karnivora memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya daging merupakan makanan utamanya, memiliki kemampuan dalam memburu mangsa, memiliki taring dan kuku yang tajam, pergerakannya sangat cepat, memiliki pendengaran dan penglihatan yang sangat tajam, serta sebagian besar adalah hewan buas. Beberapa hewan yang tergolong karnivora adalah kucing, harimau, serigala, burung elang, dan buaya. Nah, jadi sekarang Ibu mau tanya nih. Siapa yang tahu ada berapa jenis penggolongan hewan? Saya, Bu. Iya, Regita. Sebutkan apa-apa aja. Ada 3. Yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora. Iya, pinter. Tepuk tangan dulu untuk Regita. Nah, Ibu kasih penguatan sedikit ya. Nah, jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada 3. Yang pertama yaitu herbivora, yaitu golongan hewan pemakan tumbuhan. Nah, adapun bagian yang dimakan hewan tersebut dari tumbuhan, itu ada daunnya, ada batangnya, dan ada juga buahnya. Nah, golongan yang kedua yaitu karnivora. Karnivora itu adalah golongan hewan pemakan daging. Adapun sebutan lain bagi hewan karnivora ini yaitu adalah hewan yang memakan hewan juga. Karena kan makanannya daging, jadi dia memakan hewan lain. Nah, adapun bagian tubuh hewan yang dimakan oleh si karnivora itu ada dagingnya, tulangnya, dan juga darahnya. Nah, adapun omnivora yaitu golongan hewan pemakan tumbuhan dan daging. Nah, jadi sekarang Ibu mau tanya nih, kalau manusia itu termasuk golongan apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, Regita. Manusia termasuk golongan apa? Omnivora. Iya, benar. Tepuk tangan dulu untuk Regita. Nah, jadi Ibu kasih penguatan sedikit ya. Nah, jadi manusia itu termasuk golongan omnivora. Nah, untuk membuktikannya kita lihat saja makanan kita sehari-hari, 4 sehat, 5 sempurna. Ada nasi atau makanan pokok yang berasal dari biji-bijian, dari tumbuhan. Selanjutnya ada lauk pauk yang berasal dari daging, dari hewan. Selanjutnya ada sayur-sayuran yang berasal dari tumbuhan, buah-buahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan juga susu yang berasal dari hewan. Jadi manusia itu termasuk golongan omnivora ya anak-anak. Nah, sekarang setelah kita mempelajari tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, sekarang Ibu ingin memberikan tugas yang tertera pada LKPD 1 yang sudah Ibu berikan, yang sudah Ibu share di WA Group. Nah, sebelum kalian mengerjakan soal, Ibu ingin membagi kalian dulu ya dalam beberapa kelompok. Nah, jadi kelompok yang pertama itu ada Regita dan juga Fadilah Ramadhani. Dan kelompok yang kedua ada Aprila Tasya dan juga Nazur Rahman. Nah, untuk kelompok yang ketiga ada Graciela Febrianti Sembiring, Mia Melisa, dan juga Wiwit Fahreza. Nah, jadi tugas kelompoknya itu adalah setiap tim itu mengamati gambar yang ada di samping ini. Ini ada 10 hewan nih yang udah Ibu berikan, macam-macam. Nah,
Setelah itu, lengkapilah tabel di bawah ini. Isi nama hewan yang anak-anak ketahui saja. Lalu, tuliskan apa sih jenis makanan hewan tersebut. Nah, lalu tuliskan juga hewan itu termasuk golongan apa berdasarkan jenis makanannya. Ibu kasih waktu 10 menit ya, anak-anak. Nah, udah 10 menit nih. Siapa aja ini yang udah siap? Saya, Bu. Iya, Fadila. Coba Fadila sampaikan hasil dari diskusinya. Jadi, Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Saya dan Regita sudah diskusi, Bu, tentang LKPD 1. Jadi, Bu, ada nama hewan, ada nama jenis makanan hewan, ada golongan hewan. Yang pertama, hewannya ular. Dia makan daging, terus dia golongan karnivora. Yang kedua, nama hewan kuda Nil. Jenis makanan hewan, daging dan buah, golongan omnivora. Yang ketiga, kupu-kupu. Nama jenis makanan hewan, nektar bunga, golongan hewannya herbivora. Udah, Bu. Iya, pintar sekali Fadila ya. Ayo beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, yang selanjutnya Ibu mau tanya nih. Ini gambar apa? Siapa yang tahu? Gambar peta, Bu. Indonesia, Bu. Iya, pintar sekali. Ini itu adalah gambar peta Indonesia. Nah, sekarang kita akan membaca sebuah teks yang berkaitan dengan negara Indonesia. Nah, jadi di sini kita itu akan membaca sebuah teks yang berjudul Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Siapa yang mau baca teksnya? Ayo. Ayo, siapa yang mau baca? Kalau nggak ada yang mau, Ibu tunjuk nih loh. Tunjuk aja, Bu. Nggak ada nih? Yaudah, Ibu tunjuk ya. Kepada Graciela, ayo dibaca teksnya. Baik, Bu. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Sudah, Bu. Baik, terima kasih ya Graciela. Kasih tepuk tangan dulu buat Graciela. Nah, jadi sekarang coba dibuka dulu LKPD 2-nya dan Ibu ingin memberi tugas. Jadi tugasnya itu berdasarkan teks yang telah kita baca sebelumnya, coba tentukan pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragraf dengan menggunakan tabel di bawah ini. Jadi setiap kelompok berdiskusi kembali ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Nah, udah 10 menit nih. Siapa yang sudah selesai mengerjakan tugasnya? Saya, Bu. Iya, Aprila. Coba dijelaskan Aprila tugasnya. Baik, Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pada LKPD 2. Nah, pada paragraf pertama, pikiran utamanya yaitu Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, informasi penting yang didapat dari paragraf ini yaitu bentuk negara Indonesia terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Sekian, Bu. Baik. Terima kasih ya kepada Aprila yang sudah menyampaikan tugas kelompoknya. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, di sini untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai letak geografis Indonesia.
Nah, di sini sudah ada peta Indonesia 34 provinsi. Nah, mari kita lihat petanya dengan seksama. Kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai apa-apa saja atau bagaimana saja letak geografis Indonesia. Jadi yang pertama dan benua Australia. Nah, yang kedua, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di situ dapat kita lihat ya, bahwa di dekat Pulau Jawa itu ada tulisan atau ada Samudra Hindia. Nah, itu selanjutnya di dekat Pulau Papua, di atas Pulau Papua, di situ ada Samudra Pasifik. Artinya Indonesia itu memang diapit atau terletak di antara dua benua. Nah, yang selanjutnya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Nah, dapat kita lihat nih, banyak sekali kan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Ada pulau besar, ada pulau kecil, dan jumlahnya itu sampai ribuan. Nah, selanjutnya yang keempat, Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Di situ dapat kita lihat ya pulau besarnya. Yang pertama di sebelah kiri itu ada Sumatera. Lalu di bawah Sumatera itu ada Jawa. Di atas Jawa ada Kalimantan. Lalu di samping Kalimantan ada yang seperti huruf K. Itu Pulau Sulawesi. Dan yang terakhir yaitu ada Pulau Papua. Nah, selanjutnya letak geografis Indonesia yang kelima. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara, seperti Malaysia. Nampak itu kan ada Malaysia yang di dekat Sumatera. Lalu ada Singapura, ada Filipina, Timur Leste yang berdekatan dengan Papua. Selanjutnya ada Vietnam dan juga Australia. Dan yang terakhir, Indonesia itu terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km kuadrat dan perairan seluas 3.257.483 km kuadrat. Jadi Indonesia itu 2/3 bagiannya itu adalah perairan dan 1/3-nya itu adalah daratan. Kita kembali buka ya LKPD 3-nya. Jadi berdasarkan gambar peta yang tadi sudah kita lihat dan juga penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, coba anak-anak semua mengisi tabel di bawah ini dengan memperhatikan kata kunci yang telah disediakan. Jadi di sini ada 5 pernyataan di dalam tabel. Nah, jawaban-jawabannya itu terdapat di dalam kata kunci yang berwarna kuning yang sudah Ibu sediakan. Jadi jawabannya itu diambil dari situ. Nah, jadi sekarang setiap masing-masing kelompok kembali berdiskusi. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Baik Bu, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami oleh benua Asia dan Australia. Yang kedua, 5 pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Baik, terima kasih ya kepada Mia yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, jadi anak-anak, selesai sudahlah pembelajaran kita hari ini. Yaitu hari ini kita udah belajar 3 mata pelajaran tuh. Yang pertama kita udah belajar mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang dimana ada 3 golongan hewan. Ada herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Selanjutnya kita udah membaca tuh tadi teks mengenai Indonesia sebagai negara maritim dan kita udah menentukan pokok pikiran dan juga isi atau informasi penting. Dan yang terakhir kita udah belajar mengenai letak geografis Indonesia yang dimana Indonesia itu terletak di antara 2 benua, 2 samudra, memiliki 5 pulau besar dan memiliki ribuan pulau kecil. Jadi, Ibu harapkan pelajaran yang hari ini dipelajari itu jangan dilupakan ya, diulang lagi di rumah.
Dan jangan lupa juga mengerjakan PR atau soal-soal yang Ibu sudah kirimkan di WA Group. Nah, sekarang setelah kita selesai belajar, kita baca doa dulu ya untuk mengakhiri pelajaran. Nah, kepada anak-anak semua, mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Jangan lupa tetap mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.